Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah rangkuman info teknologi antariksa sepekan. Di antaranya ada tentang kegagalan pengujian roket oleh JAXA, SpaceX mendapatkan kontrak NASA untuk meluncurkan misi Dragonfly di tahun 2028, rencana uji peluncuran Starship untuk tahun 2025, dan rilis foto terbaru galaksi Sombrero oleh teleskop James Webb. Sebelum itu, kita awali dulu dengan aktivitas peluncuran yang terjadi dalam sepekan terakhir. 24 November, SpaceX, Falcon 9, Starlink Group 9 sampai 13 diluncurkan dari pad SLC-4E di basis Angkatan Luar Angkasa Amerika, Vandenberg, negara bagian California, membawa 20 satelit untuk konstelasi satelit Starlink Group 9 sampai 13 pada orbit dekat bumi. Booster yang digunakan ini berseri B1075 dan telah terbang sebanyak 15 kali dan berhasil mendarat kembali di drone ship Of Course I Still Love You. Masih di hari yang sama, 24 November, Rocket Lab Electron HASTE diluncurkan pada pad LC-2 di fasilitas peluncuran Wallops Island, negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Ini agak beda ya dengan situs peluncuran utamanya Rocket Lab yang biasanya dilakukan di Semenanjung Mahia, Selandia Baru. Ini dilakukan karena misi HASTE ini adalah misi pengujian teknologi hypersonic milik Rocket Lab sendiri. Itu kenapa peluncurannya agak tertutup ya, karena tidak ada siaran resminya. Ini aja Mas dapat cuplikannya dari video amatir. Ini untuk tujuannya ke suborbit. 25 November, CASG Long March 2 Superview Neo diluncurkan dari situs peluncuran SLS-2 di pusat peluncuran satelit Jihuan, Cina, membawa 2 satelit observasi milik swasta Cina. Tujuannya ke orbit sinkron matahari. Masih di hari yang sama, 25 November, Rocket Lab Electron Ice Baby diluncurkan dari pad LC-1B Semenanjung Mahia, Selandia Baru. Ini membawa 5 nano satelit komunikasi dan navigasi pelayaran milik perusahaan swasta Prancis, Kinis. Tujuannya ke orbit dekat bumi. Nah, yang menarik dari peluncuran kali ini, Rocket Lab berhasil meluncurkan 2 roket Electron hanya berselang kurang dari 24 jam ya, satu sama yang lain. Jadi ini termasuk pencapaian yang luar biasa untuk perusahaan roket-roket kecil seperti Rocket Lab ini. Karena pangsa pasar satelit kecil makin lama sepertinya makin banyak ya, dan itu mengapa sekarang perusahaan roket ukuran kecil cukup menjamur akhir-akhir ini. Dan Rocket Lab mampu melihat peluang itu lebih awal dan berhasil menjadi pilihan utama untuk para customer ini. Oke, next masih di tanggal yang sama, 25 November, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 1 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Luar Angkasa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Ini membawa 23 satelit untuk melengkapi jaringan satelit Starlink di konstelasi Grup 12 dan 1 di orbit dekat bumi. Untuk boosternya yang berseri B1080 berhasil kembali ke drone ship Of Course I Still Love You. Lalu ngomong-ngomong, booster B1080 ini sudah terbang 13 kali ya, dan ini menciptakan rekor baru dengan masa persiapan tercepat untuk terbang kembali, yaitu hanya berselang 14 hari dari penerbangan terakhirnya, di mana rekor terakhir SpaceX ini untuk peluncuran dengan booster yang sama itu sekitar 21 hari. 27 November, Landspace Chuche-2A Guangchuan 01 dan 02 diluncurkan dari situs 96 di pusat peluncuran satelit Jihuan, Cina. Ini membawa 2 satelit untuk melakukan pengujian teknologi di orbit dekat bumi untuk rencana infrastruktur konstelasi satelit komunikasi. Ini nanti akan mirip dengan Starlink ya. Chuche-2 ini adalah jenis roket yang sama yang mengalahkan Starship loh, sebagai roket pertama dalam sejarah yang berhasil terbang dengan bahan bakar Metalox. Metalox itu campuran metana dan oksigen.
yang berhasil terbang pada 2023 tahun lalu. 27 November, SpaceX Falcon 9 Starlink Group 6-76 diluncurkan dari pad LC-39E di pusat peluncuran Kennedy Space Center negara bagian Florida, membawa 24 satelit untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink Group 6-76. Boosternya yang digunakan berseri B1078 dan sudah melakukan penerbangan sebanyak 15 kali. 26 November, berita tidak enak ya datang dari JAXA Jepang. Setelah motor roket terbaru mereka yaitu Epsilon S meledak saat melakukan pengujian di pusat antariksa Tanegashima, Kagoshima Prefecture. Ini adalah kegagalan pengujian kedua yang dialami JAXA dalam 2 tahun terakhir ya untuk motor roket tipe yang sama. Kegagalan pengujian roket ini terjadi pada T49 detik yang seharusnya berlangsung selama 120 detik. Pada konferensi pers yang Mas kutip dari Kyodo News, Kepala Project Manager JAXA, Takayuki Imoto, menyatakan penyesalannya, "Kami sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan. Kita belajar dari kegagalan, dan kami akan mengambil pelajaran untuk terus mengembangkan roket yang andal." Sementara itu, NASA mengumumkan secara resmi untuk memberikan kontrak senilai $256 juta atau sekitar 4 triliun rupiah kepada SpaceX Falcon Heavy untuk meluncurkan wahana ke bulan Titan pada misi Dragonfly yang akan diluncurkan pada Juli 2028. Dragonfly ini adalah wahana berbentuk drone seberat setengah ton ya, yang akan mendarat di bulan Titan, planet Saturnus. Ini adalah misi untuk mempelajari bulan Titan secara lebih dalam, karena Titan ini adalah satu-satunya tempat di tata surya selain bumi yang punya laut, danau, dan sungai di permukaannya. Walaupun berupa metana cair, tapi misi Dragonfly ini akan mencoba melakukan eksplorasi. Dipilih bentuknya seperti drone, karena Titan juga memiliki atmosfer ya, yang bahkan lebih besar 50% dari bumi. Apalagi dengan gravitasi yang kecil, jadi bisa terbang sehingga jangkauan eksplorasi di permukaan Titan nanti bisa sangat luas. Nah, misi Dragonfly ini adalah misi pendaratan kedua yang pernah dilakukan ya. Setelah sebelumnya ada wahana Huygens yang pernah mendarat juga di Titan pada tahun 2004 silam. Update terbaru untuk Starship di tahun 2025. Dalam setiap proses rencana peluncuran uji coba Starship sebelum-sebelumnya, biasanya akan selalu ada pihak antagonis ya, yang nggak asik, yang selalu mengulur-ngulur dokumen izin peluncuran. Siapa lagi kalau bukan FAA. FAA ini lembaga yang memiliki wewenang meregulasi penerbangan di ruang udara Amerika Serikat. Dan yang paling menjadi concern dalam pengujian peluncuran Starship itu kan sebenarnya bukan penerbangannya, tapi dari sudut pandang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Starship. Iya betul, FAA ini lembaga yang meregulasi penerbangan kok bisa ngurusi dampak lingkungan juga gitu kan. Yang jelas sebenarnya bukan FAA yang melakukan peninjauan dampak lingkungan, tapi dari lembaga lain yang terkait seperti mengurusi air, udara, satwa, seperti burung, dan juga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Karena polusi suara juga ya di wilayah Cameron County, ini kalau di Indonesia sekelas kabupaten lah. Nah, atas laporan-laporan ini kemudian diajukanlah ke FAA untuk kemudian datanglah drama-drama yang membuat pengujian Starship terkadang sering molor. Dan untuk tahun 2025 nanti akan ada kelonggaran ya, dan sepertinya FAA lebih melunak. Ini berdasarkan revisi draft terbaru yang keluar mengenai perizinan Starship untuk melakukan uji coba peluncuran sampai dengan 25 kali di tahun 2025. Dan kemungkinan diawali dengan Starship Test Flight 7 akan terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Dengan berita ini tentu saja progres pengujian sistem Starship akan lebih cepat ya, terutama untuk pengembangan Starship Block 2. Apalagi ini benar-benar dikejar waktu, bersamaan dengan infrastruktur sistem yang harus segera siap untuk mendukung program Artemis,
karena jangan sampai keduluan oleh Cina ya. Juga ambisi Elon untuk memulai proses kolonisasi planet Mars yang dulu harusnya punya schedule mulai peluncuran di tahun 2024 ini, tapi ternyata molor ya. Jadi dengan percepatan progres ini diharapkan sudah ada peluncuran Starship ke Mars di tahun 2026, karena memang berdasarkan jendela waktu 2 tahun sekali, Bumi dan planet Mars sejajar di tahun itu. Kalau tidak berarti 2028, kalau miss lagi berarti 2030. Dan yang terakhir, NASA merilis foto terbaru Sombrero Galaxy yang diambil oleh teleskop James Webb dengan detail yang sangat luar biasa ya. Foto spektakuler ini adalah hasil jepretan dari teleskop James Webb yang berkemampuan MIRI atau Mid Infrared Instrument. Karena tidak seperti foto galaksi Sombrero lainnya, seperti yang diambil oleh teleskop Hubble yang menangkap gambar dengan berdasarkan cahaya visual. Kali ini James Webb mampu menembus awan gas yang menyelubungi galaksi ini. Bisa kita lihat perbedaannya di sini ya, bagaimana hasil foto Hubble hanya terlihat pendaran cahaya saja yang dikelilingi oleh awan gas. Terlihat indah memang, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi bintang-bintang di dalamnya. Padahal pendaran cahaya ini adalah ratusan miliar bintang loh. Sekarang bandingkan dengan foto James Webb. Terlihat bukan perbedaannya? Kita bahkan bisa mengidentifikasi bintang-bintangnya di sini dengan jelas. Ini titik-titik kecil ini bintang semua loh ya. Nah, hasil luar biasa ini adalah berkat dorongan dari 2.377 proposal yang datang untuk teleskop James Webb dari berbagai lembaga dan komunitas dari seluruh dunia untuk melakukan studi kepada galaksi-galaksi jauh yang salah satunya adalah galaksi Sombrero. Dari hasil luar biasa ini diharapkan dapat meningkatkan subjek studi dan mampu menghasilkan temuan baru sehingga akan menambah pengetahuan terhadap galaksi jauh, salah satunya galaksi Sombrero. Dan itu dia guys, seluruh rangkuman info pekan ini. Jangan lupa subscribe untuk info teknologi antariksa menarik lainnya. Saya Mas Astro, pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.